Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi anak-anakku yang saya banggakan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui Asma al-Husna ya. Ini materi kelas 10 tingkat SMA. Baik anak-anakku yang saya banggakan, tolong sebelum kita mulai belajar secara interaktif melalui video ini, tolong persiapkan terlebih dahulu catatan dan juga referensi-referensi terkait yang memang sudah disediakan oleh Bapak terkait dengan bahan ajar yang nantinya bisa menjadi pedoman kalian melaksanakan pembelajaran daring ya. Karena kita hari ini masih pada masa pandemi. Baik, selanjutnya panduan belajar kita kali ini sebelum Bapak memulai, kita harus untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam menggunakan bahan ajar interaktif dan menarik, perhatikan petunjuk di bawah ini ya. Jadi anak-anak kan sudah semuanya mendapat bahan ajar modulnya yang sudah Bapak share. Tentu yang sekarang semuanya harus membaca panduan terlebih dahulu ya. Jadi yang pertama, sebelum memulai menggunakan bahan ajar ini, mari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dalam memahami materi ini dan dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama kita harus berdoa ya. Jadi Bapak pimpin sebelum kegiatan belajar ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, yang kedua, peserta didik alangkah baiknya membaca dari bagian pendahuluan kegiatan pembelajaran, rangkuman, dan evaluasi secara urut ya. Jadi anak-anakku yang saya banggakan, jangan lupa membaca terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, setiap akhir kegiatan pembelajaran peserta didik mengerjakan latihan soal dengan jujur tanpa melihat uraian materi. Di dalam modul dan nanti ada LK juga, LKPD yang nanti Bapak bagikan LKPD-nya. Tolong kalian mengerjakan dengan jujur ya. Karena disitulah kejujuran itu nantinya akan menjadi integritas karakter bagi kalian semua. Yang keempat, peserta didik dikatakan tuntas apabila dalam mengerjakan latihan soal mendapatkan nilai 70 dan dinyatakan lulus untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Terus yang kelima, apabila peserta didik belum tuntas maka harus mempelajari lagi uraian materi. Setelah itu peserta didik mengerjakan latihan soal. Ya, karena kita masih pandemi jadi remedialnya kita pun berbasis online. Baik, selanjutnya anak-anakku yang saya banggakan, yang pertama kita mengecek kemampuan atau persepsi ya bahasanya. Kita mencoba flashback ke belakang terkait dengan materi kita pada kali ini, yaitu Asmaul Husna, yang mana mungkin anak-anakku pada waktu di SMP telah mempelajari Asmaul Husna juga ya. Coba isilah kolom di bawah ini ya. Ini anak-anakku, kalian isilah kolom ini dalam lembar bahan ajar yang sudah Bapak berikan ya. Yang pertama, apa arti Asmaul Husna ya. Yang kedua, ada berapa jumlah Asmaul Husna. Yang ketiga, sudah tahukah dasar hukumnya, dalil naklinya ya anak-anak. Terus mengapa harus tahu Asmaul Husna ya. Ini kalian jawab ya.
Baik, selanjutnya sebelum memulainya, anak-anak harus tahu bahwa kompetensi dasar dan indikator pencapaian dalam pembelajaran ini yaitu yang pertama KD-nya menganalisis makna Asmaul al-Husna, Al-Karim, Al-Mukmin, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adl, dan Al-Akhir. Jadi ada 7 Asmaul Husna ya yang akan kita pelajari. Kemudian KD keterampilannya menyajikan hubungan makna-makna Asmaul al-Husna, Al-Karim, Al-Mukmin, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adlu, dan Al-Akhir dengan perilaku keluhuran budi, kokoh pendirian, rasa aman, tawakal, dan perilaku adil. Nah, dari KD ini kita turunkan ya anak-anak, nanti pembelajaran kita akan meliputi ini semua ya, yang dalam indikator pencapaian kompetensi, yang mana ini wajib kalian kuasai ya. Yang pertama menjelaskan pengertian Asmaul al-Husna, yang kedua menunjukkan dalil nakli Asmaul Husna, yang ketiga menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mukmin, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adlu, dan Al-Akhir. Terus yang keempat mengimplementasikan Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mukmin, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adlu, dan Al-Akhir dan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang selanjutnya PK keterampilannya membuat peta konsep tentang hubungan makna Al-Asmaul Al-Husna, Al-Karim, Al-Mukmin, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adul, Al-Akhir dengan perilaku keluhuran budi, kokoh pendirian, rasa aman, tawakal, dan perilaku adil. Selanjutnya membuat laporan tertulis tentang hubungan makna Al-Husna, Al-Karim, Al-Mukmin, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adul, dan Al-Akhir dalam kehidupan sehari-hari. Inilah ketercapaian yang nantinya akan kalian miliki. Baik, anak-anakku, kita masuk kepada peta konsep pembahasan Asma al-Husna ya. Di sini pengertiannya ya, dari Asmaul al-Husna ini nama-nama Allah yang baik. Yang kita pelajari ini ada 7 ya. Al-Karim, Al-Mukmin, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adlu, dan Al-Akhir. Nah, dalil naklinya ada pada Quran surat Al-A'raf ya, ayat 180. Nantinya setelah kita mempelajari ketujuh Asmaul Husna ini, harapannya kalian bisa meneladani dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, cerminan dari sifat-sifat Allah ini atau nama-nama Allah ini kalian harus implementasikan atau kalian amalkan, terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang selanjutnya aktivitas kegiatan pembelajaran kita yang pertama ini anak-anakku ya. Jadi kita memahami tujuan pembelajaran ya, yang kedua memahami uraian materi terdiri dari ini, kemudian mengerjakan latihan dan mengisi penilaian diri ya, ada di bawah. Selanjutnya makna dan ini makna dan dalil nakli Asmaul al-Husna. Next, lanjut. Yang pertama adalah uraian materi. Jadi sebelum kita belajar Asmaul al-Husna, yuk cermati tabel Asmaul al-Husna. Ya, ini salah ketik ya di bawah ini. Jadi kegiatan siswa, anak-anakku di rumah yang melihat video ini, kalian baca ya Asmaul al-Husna ini ya. Kalian baca 99 nama Allah ini dengan baik ya, dan dengan pelan-pelan saja agar kalian memahami namanya dan juga maknanya, artinya ya. Baik, yang selanjutnya pertama adalah pengertian Asmaul al-Husna atau Asmaul Husna ya. Hebat, kalian telah membaca dengan luar biasa. Sekarang dari tahap
tabel tersebut isinya tentang apa? Ya, betul sekali, isinya tentang Asmaul Husna. Ada yang tahu apa Asmaul Husna? Ya, pintar. Istilah Asmaul Husna adalah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu pertama asma yang artinya nama-nama dan kedua husna yang artinya baik. Jadi kesimpulannya, Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik, mulia dan agung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya anakku, di sini dalil nakli dari Asmaul Husna. Ya, alhamdulillah kalian sudah mengetahui pengertian Asmaul Husna. Sekarang ada yang tahu dalilnya? Oke, dalil nakli Asmaul Husna ini dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180. Ya. Mari dibaca dengan tartil ayat di bawah ini ya. Kita baca bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutnya itu, menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat Al-A'raf ayat 180. Jadi anak-anakku, inilah yang menjadi dalil nakli ya. Quran surat Al-A'raf ayat 180 ini menjadi dalil nakli dari Asmaul Husna ya. Kita next. Mari ya anak-anakku, kita cari dalil nakli lain ya. Di dalam bahan ajar yang sudah Pak berikan, di situ kalian bisa mengisi ya, minimal Quran suratnya aja kalau memang tidak muat modul bahan ajarnya ya. Namun nanti kalian juga salin di buku catatan kalian ya. Jadi yang pertama, dalil lain tentang Asmaul Husna ini, yang pertama adalah ada dalam Quran surat Al-Isra ayat 10 ya. Kemudian yang kedua, ada juga di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 24. Dan yang ketiga ada juga dalam Quran surat At-Taha ayat 8. Jadi ketiga ayat inilah yang menjadi dalil nakli lain selain dari Quran surat Al-A'raf ayat 180 ya. Tolong nanti kalian anak-anak catat ayatnya dan nanti Pak nilai ya. Selanjutnya, hadis yang menyebutkan bahwa Asmaul Husna sebanyak 99 ya, ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama. Barang siapa menghafalnya dengan meyakini akan kebenarannya, ia masuk surga. Sesungguhnya Allah itu maha ganjil dan senang sekali pada sesuatu yang ganjil. Nah, ini adalah hadis yang menyebutkan bahwa Asmaul Husna itu terdiri dari 99. Namun ada beberapa ulama lain mengatakan Asmaul Husna itu lebih ya, ada yang mengatakan 127 dan lain sebagainya. Namun yang menjadi sepakatan para ulama itu yang kita kenal seringnya adalah 99. Baik, yang pertama kita belajar Asmaul Husna Al-Karim ya anak-anak. Secara bahasa, Al-Karim mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan, atau yang maha pemurah.
Secara istilah, Al-Karim diartikan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia lagi Maha Pemurah yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Hal tersebut sesuai dengan firman-Nya dalam Quran surat Al-Infitar ya, ayat 6 ya. Bunyinya ya ayyuhal insanu ma'arraka birabbikal karim ya. Di sini artinya hai manusia, apakah yang telah memberdayakanmu terhadap Tuhan yang Maha Pemurah Al-Karim. Kemudian al-mu'min yang kedua ya anak-anak. Al-mu'min secara bahasa berasal dari kata amina yang berarti pembenaran, ketenangan hati dan aman. Allah Subhanahu wa taala bersifat al-mu'min, artinya dia Maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Dengan demikian hati manusia menjadi tenang. Kehidupan ini penuh dengan berbagai permasalahan, tantangan dan cobaan. Jika bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rasa aman dalam hati, niscaya kita akan senantiasa gelisah, takut dan cemas. Ya, ini ada dalam Al-Mu'min ini ada dalam firman Quran surat Al-An'am ayat 82 yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka yang mendapat petunjuk. Ya, inilah ya kita mempelajari 2, berarti masih ada berapa anak? Ya betul, masih ada 5. Yang selanjutnya adalah al-wakil. Kata al-wakil mengandung arti maha mewakili atau pemelihara. Al-wakil yang maha mewakili atau pemelihara yaitu Allah SWT yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Dia menyelesaikan segala sesuatu yang diserahkan hambanya tanpa membiarkan apapun terbengkalai. Dalil nakli al-wakil ini yaitu Quran surat Az-Zumar ayat 62 ya anak-anak. Ingat nih. Artinya Allah SWT pencipta segala sesuatu dan dia maha pemelihara atas segala sesuatu ya. Sini kulli syai'in wa wakilu. Nah, ya kulli syai'in wakilu. Nah, jadi pemelihara ya. Terus yang keempat al-matin. Al-Matin artinya maha kukuh. Allah SWT adalah maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Kekukuhan dalam prinsip sifat-sifatnya. Allah SWT juga maha kukuh dalam kekuatan-kekuatannya. Oleh karena itu sifat Al-Matin adalah kehebatan kekuatan yang sangat kokoh dari kekuatan yang tidak ada taranya. Jadi Al-Matin ini adalah sifat Allah yang menunjukkan bahwa Allah itu maha kokoh dan kuat, tiada taranya. Dalil naklinya ada dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 58 ya. Nah, ini innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin ya. Yang artinya sungguh Allah SWT dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh ya. Baik ya. Nana kalau ada pertanyaan tolong nanti ditulis di kolom komentar ya. Selanjutnya yang atau yang kelima al-jami. Al-jami secara bahasa artinya yang maha mengumpulkan atau menghimpun, yaitu bahwa Allah SWT maha mengumpulkan menghimpun segala sesuatu yang terbesar atau terserak. Allah SWT maha mengumpulkan apa yang dikehendakinya dan dimanapun Allah SWT berkehendak ya. Jadi al-jami ini adalah maha mengumpulkan. Dasarnya dalil naklinya adalah Quran surat Ali Imran ayat 9 ya, yang artinya ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya ya. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyalahi janji ya. Ini hari pembalasan sering kita kenal dengan hari Yaumul Ba'ats ya. Yang mana di sini nanti adalah hari kiamat. Terus selanjutnya yang keenam al-adlu ya. Al-adlu artinya adalah maha adil. Keadilan Allah SWT bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Keadilan Allah SWT tidak didasari dengan ilmu Allah SWT.
yang maha luas. Dengan demikian tidak mungkin keputusannya itu salah. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 115. Ini adalah dalil dari Al-Adlu ya, yang artinya telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, ini adalah dalil tentang Al-Adlu. Kemudian yang terakhir, Asmaul Husna Al-Akhir. Al-Akhir artinya yang maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah SWT. Dia maha kekal tatkala semua makhluk hancur, maha kekal dan kekekalannya. Jadi ketika semuanya hancur, hanya Allah lah yang maha kekal. Adapun kekekalan makhluknya adalah kekekalan yang terbatas ya. Kita manusia, alam semesta dan sebagainya, makhluknya adalah kekekalan terbatas. Seperti halnya kekekalan surga, neraka dan apa yang ada di dalamnya. Ya, surga adalah makhluk Allah SWT ciptakan dengan ketentuan, kehendak dan perintahnya. Nama Al-Akhir ini disebutkan dalam firman-Nya Quran surat Al-Hadid ayat 3 yang artinya dialah yang awal dan akhir, yang zahir dan ya batin ya. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu ya. Jadi inilah Asmaul Husna yang kita pelajari yang terakhir, yang ketujuh. Nah, baik anak-anak, mari kita simpulkan bersama apa yang telah kita pelajari ya. Namun sebelum itu kita mampu mengaitkan atau menghubungkan ya untuk menerapkan perilaku dari yang meneladani dari sifat Asmaul Husna yang telah kita pelajari itu ya. Mari yang pertama, kita harus menjadi orang yang dermawan. Ya anak-anak, kenapa menjadi orang dermawan? Ya, karena ini adalah cerminan dari Al-Karim ya, yang maha mulia tadi ya, yang maha memberi. Jadi dermawan di sini artinya kita suka membantu anak yatim ya. Kita suka membantu teman yang kesulitan, kemudian menjamu tamu datang ketika ke rumah. Nah, itulah contoh-contoh atau perwujudan dari orang yang dermawan. Kemudian yang kedua, menjadi orang yang jujur dan memberikan rasa aman. Ini cerminan dari Asmaul Husna Al-Mu'min ya. Di sini maksudnya apa? Maksudnya kita harus menolong teman ya, dan juga harus selalu menjaga agar teman kita itu merasa aman ya, tidak membuli teman. Terus kemudian kita ketika berkata harus jujur, walaupun jujur itu pahit, kalian harus tetap berkata jujur ya. Dan juga memberi rasa aman, yang paling hari ini yang paling memberi rasa aman terhadap sesama adalah ya kita menjaga protokol kesehatan ya. Karena apa? Masa pandemi ini sedang terjadi, maka dari itu kalian ketika keluar rumah harus memakai masker, menjaga protokol kesehatan. Itu adalah bentuk memberikan rasa aman terhadap sesama. Kemudian yang ketiga, menjadi orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah. Ini adalah cerminan dari Al-Wakil, yang mana kita tahu tadi Al-Wakil itu artinya apa? Ya, pintar. Al-Wakil itu adalah maha pemelihara. Nah, jadi kita tahu bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini dipelihara oleh Allah. Maka kita harus senantiasa bertawakal setelah berusaha. Karena apa? Kehendak Allah lah itulah yang menjadi titik atau tujuan dari takdir kita ya. Jadi kalau Allah sudah berkehendak ya sudah, ya, kita tidak bisa apa-apa. Maka dari itu kita harus berusaha dan bertawakal. Dalam belajar misal ya, kita harus sungguh-sungguh. Nah, namun ketika kita kok ujian nilainya jelek ya, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, menjadi orang yang memiliki pribadi yang kokoh, kuat dan teguh. Ini adalah cerminan dari Al-Matin. Ya, yang mana tadi Al-Matin adalah yang maha kokoh. Maka kita
bisa meneladani sifat Asmaul Husna Al-Matin ini dengan kita harus menjadi pribadi yang kokoh, yang tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang dilarang oleh agama, tidak mudah terayu dengan hal-hal yang jahat. Ya, apalagi zaman hari ini ya, media sosial begitu cepat, kalian jangan terpengaruh dengan berita-berita hoax. Ya. Kemudian yang kelima, berkarakter pemimpin yang mempersatukan umat. Ini cerminan dari Quran surat Al-Jami. Ya. Jadi cerminan dari Al-Jami. Ya. Yang mana Al-Jami tadi dijelaskan bahwa Al-Jami adalah Allah yang maha mengumpulkan, mempersatukan. Maka kita sebagai umat manusia harus bisa meneladani sifat Asmaul Husna Al-Jami ini. Dengan apa? Kita harus memiliki karakter pemimpin yang mempersatukan. Tidak hanya mementingkan golongannya sendiri, namun mempersatukan seluruh umat ya. Kemudian yang keenam, berlaku adil dalam pikiran dan perbuatan. Ini pasti ya cerminan dari sifat al-adil. Nah, kita juga harus berlaku adil bukan hanya dari perbuatan, tapi sejak dalam pikiran pun kita harus berbuat adil ya. Kemudian yang terakhir, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Ini cermin dari al-akhir. Ya, kita tahu bahwa kita itu akan meninggal ya, karena kita nggak kekal. Manusia itu tidak memiliki kekekalan. Kekekalan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus selalu senantiasa bertakwa. Agar apa? Agar menjadi bekal kita ketika nanti kita menjalani kehidupan di akhirat. Ya. Inilah yang bisa kita pelajari. Sudah dari pengertian, dalil, kemudian dari macam-macam Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adlu, Al-Akhir, maknanya kita sudah tahu. Dan kemudian kita bagaimana menerapkan perilaku, meneladani dari sifat-sifat Asmaul Husna. Nah, sampai di sini, yuk kita sama-sama simpulkan bersama ya. Ini adalah rangkuman kesimpulannya. Asmaul Husna tadi adalah nama-nama yang baik bagi Allah SWT. Terus diantara dalil nakli Asmaul Husna itu adalah Quran surat Al-A'raf ayat 180. Jumlah Asmaul Husna ada 99. Al-Karim yang tadi artinya adalah yang mulia, yang pemurah. Contohnya itu ya kita dermawan ya, kita bisa perilakunya adalah harus bisa menjadi pribadi yang dermawan. Kemudian Al-Mu'min maha terpercaya dan memberi rasa aman. Teladan kita berlaku jujur dan memberikan rasa aman kepada sesama. Al-Wakil yang maha mewakili, ya kita harus selalu bertawakal ya, karena hanya Allah lah yang mewakili dan memelihara seluruh alam semesta. Kemudian Al-Matin yang maha kokoh, maka kita harus menjadi pribadi yang kuat, yang teguh pendirian, tidak mudah terpengaruh. Yang ke-8 Al-Jami adalah maha pengimpun, mengumpulkan, maka kita harus bisa menjadi karakter pemimpin ya. Nanti terus kemudian Al-Adlu maha adil, ya kita harus bisa berlaku adil, menempatkan porsinya. Ini contohnya kayak di pengadilan ya, hakim-hakim itu harus adil ya, tidak boleh berat sebelah. Kemudian Al-Akhir maha akhir, tidak ada segala sesuatu setelahnya, tidak ada batas akhir, hanya Allah lah yang mana menjadi kekal ya, dan tidak ada yang kekal selain Allah, semuanya akan binasa. Oleh karena itu kita harus selalu bertakwa untuk membekali kita hidup di akhirat nanti. Nah, ini adalah rangkuman dari materi kita tentang Asmaul Husna. Baik, lanjut ya anak-anak. Di dalam bahan ajar dan juga LKPD ada uji kompetensi yang harus kalian kerjakan ya. Di sini ini hanya beberapa saja, namun nanti yang banyak ada di lembar kerja peserta didik yang nanti Pak share. Kalian bisa akses juga melalui internet, nanti Pak kasih linknya, kalian bisa akses di situ ya. Jadi kita kerjakan ini aja dulu ya. 1. Allah SWT memiliki nama yang baik yang seharusnya ditiru oleh umat manusia Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nama-nama baik tersebut dinamakan dengan, ya jawabannya adalah Asmaul Husna yang D ya.
Dan perhatikan ayat di bawah ini. Ya, ini adalah Al-Quran surat Al-A'raf ya, yang ayat 180. Ya, di atas memerintahkan untuk ya, itu kita bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut Asmaul Husna ya. Ini adalah jawabannya yang C. Udah, menurut hadis Nabi Muhammad jumlah Asmaul Husna tadi ada 99. Dalil nakli bahwa Allah SWT mempunyai Asmaul Husna terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180 ya, pintar. Dan yang terakhir hadis di bawah ini, yang mana hadis tentang mengatakan Asmaul Husna ada 99. Terjemahan dari hadis di atas yang benar adalah yang ada menghafalkan ya anak-anak. Nah, berarti ini yang D, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama. Barang siapa menghafalkan dengan meyakini akan kebenaran, ia akan masuk surga. Nah, itu yang kelima. Baik, selanjutnya kita penilaian diri. Ini nanti anak-anak kerjakan, kasih tanda centang ya, iyanya atau tidak. Ini sebagai bentuk refleksi terhadap diri anak-anak ya, apakah sudah memahami. Kalau memang belum memahami, tolong kalian nanti baca kembali materi ya, ulangi bahan ajar yang Pak berikan. Nah, sampai kalian betul-betul tercentang semua ya, refleksi ini sudah tercentang semua, baru kalian tidak perlu mengulang kembali ya. Mungkin itu ya, terima kasih atas perhatiannya. Inilah pembelajaran kita di masa pandemi. Kita belajar secara online. Kalian dari rumah melihat LKPD yang sudah Bapak berikan, bahan ajar yang sudah Bapak berikan. Mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk belajar dan berprestasi di tengah pandemi. Sekian dari Bapak. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.